lanjut. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum kita masuk ke showing appreciation, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami materi-materi yang saya berikan tentang tadi ada asking and giving opinion, asking and giving attention. Ini juga sudah kita pelajari di minggu lalu. Yang kedua, checking understanding. Oke. Apakah kalian sudah benar-benar paham dengan dua materi ini? Oke. Jika sudah paham, kita lanjut ke showing appreciation. Showing appreciation yang artinya menunjukkan apresiasi. Ya kan, menunjukkan apresiasi. Nah, ketika kalian menunjukkan apresiasi kepada orang lain, kalian bisa mengatakan dengan kata-kata berikut ini. Contohnya, that's great. That's great. Itu hebat. Itu luar biasa. It's beautiful. Cantik ya. Next, excellent. Excellent. Hebat. Next, great. Great. Wah, luar biasa. And then, good job. Kerja bagus. Selanjutnya, amazing. Amazing. Hebat atau luar biasa. And then, good idea. Good idea. Ide yang bagus. Nah, jadi ketika ada teman kalian melakukan sesuatu, ya kan? Misalnya dia sedang melukis dan dia menunjukkan lukisannya. Karena lukisannya bagus, kalian bisa menunjukkan apresiasi kalian terhadap lukisannya. Nah, dengan cara mengatakan yang berikut ini. Oke. Nah, ketika ada orang yang memberi kalian apresiasi, ya kan? Ketika ada yang memberi kalian apresiasi, pasti kalian akan menjawab. Masa ketika kalian menggambar nih, terus dibilang sama orang, ih, gambarnya bagus ya, tapi kalian gak ngejawab, kalian diam aja, kan sepertinya kurang sopan. Jadi ketika kalian menerima, ya kan, ketika kalian menerima apresiasi dari orang lain, kalian bisa mengatakan atau membalasnya dengan kata thank you, thanks, thank you, thanks. Ini artinya sama, terima kasih. Selanjutnya, really, serius, kan? Misalnya ada yang bilang kamu ngelukis nih, atau kamu misalnya buat cerita pendek, ya kan, kamu buat cerpen. Nah, kamu minta teman kalian membaca, sudah dibacanya, dia bilang, ih, ceritanya bagus loh. Nah, kamu yang masih merasa sangat berterima kasih atau nggak percaya dengan apa katanya, kamu bisa bilang serius, kan? Serius, untuk memastikan apakah dia benar-benar membaca itu dengan baik atau benar, dan mengatakan bahwa cerita kamu itu bagus. Nah, selanjutnya, I'm happy to hear that. I'm happy to hear that. Saya senang mendengarnya. Saya senang mendengarnya. And then, that's a relief. That's a relief. Ih, untung ya, gitu. Atau leganya. Ih, makasih, gitu. Nah, kita lanjut ke contohnya. Oke, nah kita lanjut ke contohnya. Ada percakapan antara Rashid dan Salman. Oke, Salman, what do you think of this picture? Salman, what do you think of this picture? Salman, bagaimana menurutmu tentang gambar ini? It's beautiful, I like it. Cantik. Aku suka. Is that all? Is that all? Udah, itu aja. Wait, I think the cloud doesn't look natural. Add a little white more. Wait, I think the cloud doesn't look natural. Add a little white more. Tunggu. Kayaknya awannya gak natural deh. Coba tambahin putih lebih banyak, tambahin putih lagi. Oh, I see, thank you. Oh gitu, baiklah, terima kasih. Nah, di sini Rashid dan Salman sedang berkomunikasi atau berdiskusi tentang
gambar si Rashid, ya kan? Nah, jadi si Rashid minta pendapat si Salman. Nah, si Salman mengapresiasi gambarnya. Mengapresiasi gambar si Rashid dengan mengatakan kalau gambar si Rashid cantik. Nah, ketika si Rashid bertanya itu aja, dan Salman merasa sepertinya ada yang kurang, Salman juga memberi masukan. Itu. Oke. Paham sampai sini? Is that clear? Oke. Kita lanjut ke asking and giving opinion. Asking and giving opinion. Meminta dan memberi pendapat. Nah, meminta dan memberi pendapat terbagi menjadi dua cara. Ada formal dan informal. Do you know what's the difference between formal and informal? Apakah kalian tahu apa bedanya formal dan informal? Oke. Formal itu biasanya kalian gunakan kepada orang yang lebih tua, ya kan? Atau ketika kalian berada di forum-forum yang formal. Misalnya sedang rapat, kalian akan meminta pendapat orang lain dengan kalimat yang formal, kalimat yang sopan, ya kan? Kalimat yang lebih baku gitu. Nah, kalau informal ini casual, lebih santai. Bukan berarti tidak sopan, tetapi santai. Oke? Santai itu misalnya kalian sehari-hari ngomong sama teman kalian gitu. Jadi kalian bisa menggunakan yang informal. Nah, yang formal bisa kalian lihat, would you give me your opinion on my poetry? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di bagian depan. Would you give me your opinion on my poetry? Ini hanya tambahan. Oke. Maukah kamu memberikan pendapatmu tentang puisiku? Yang kedua, do you have any idea for the next project? Apakah kamu punya ide untuk proyek kita yang selanjutnya? What is your feeling about our next trip? Nah, di sini sedikit typo, harusnya your tanpa koma atas. Your, ya kan? What is your feeling about our next trip? Apa perasaanmu tentang trip kita selanjutnya, perjalanan kita yang selanjutnya? Nah, kalau informal, kalian bisa bilang, what do you think about our new class? What do you think about our new class? Apa pendapatmu tentang kelas kita yang baru? And then, what is your opinion about SEA Games 2018? What is your opinion about SEA Games 2018? Apa pendapatmu tentang SEA Games 2018? And the last, do you think she will win? Do you think she will win? Apakah kamu pikir dia bisa menang? Atau apakah kamu pikir dia akan menang? Nah, jadi ketika kalian meminta pendapat orang lain, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini, ya kan? Nah, ini tadi seperti yang di atas. Yang paling belakang, nih, my poetry, next project, next trip, new class, SEA Games 2018, itu hanya contoh. Bisa kalian ganti-ganti. Misalnya kalian mau minta pendapat teman kalian tentang tadi cerpen, ya kan? What do you think about my short story? What do you think about my short story? Gitu. Oke. Ketika kalian nah, tadi kan ketika kalian ingin pendapat orang lain. Selanjutnya ketika orang lain meminta pendapat kepada kalian, kalian bisa memulai kalimat kalian dengan in my opinion, menurutku, I think, ini juga menurutku, ini pendapatku, menurutku, according to, kan, berdasarkan, for me, bagiku, I feel, menurutku juga, ini menurutku. Jadi misalnya, in my opinion, you
your story is a bit too exaggerated. Okay, in my opinion, your story is a bit too exaggerated. Jadi menurutku ceritamu agak berlebihan, agak dilebih-lebihkan. Atau I think your story is exaggerated. Nah, atau yang ini according to what I read, berdasarkan apa yang aku baca gitu. According to what I read, your story is a bit too exaggerated. Nah, sampai sini paham? Is that clear? Do you understand what I mean? Nah, untuk memperjelas kita lihat di contohnya. Masih percakapan antara Rashid dan Salman. Rashid mengatakan, Salman, what do you think of this picture? Salman, bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? I think it looks unnatural. Menurutku itu nggak natural. What's wrong? Apa yang salah? The sun's reflection is too light. Better you make it darker. Bayangan dari mataharinya terlalu cerah. Bayangan mataharinya terlalu cerah. Sebaiknya kamu membuatnya lebih gelap lagi. Oh, I see. Thank you. Oh iya, terima kasih. Nah, jadi di sini asking and giving opinion, meminta pendapat dan memberi pendapat. Kalimat yang menunjukkan bahwa si Rashid meminta pendapat adalah what do you think of this picture? What do you think of this picture? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Nah, bagaimana caranya si Salman memberikan pendapat? Yaitu Salman mengatakan I think it looks unnatural. I think it looks unnatural. I think, menurutku, pendapatku itu terlihat tidak natural. Nah, selanjutnya si Rashid nanya lagi, what's wrong? Apa yang salah? Sehingga si Salman memberitahu ke si Rashid kenapa dia mengatakan bahwa gambar si Rashid itu tidak natural. Begitu. Sampai sini paham? Oke. Nah, jika kalian masih belum paham atau masih ada yang ingin kalian pertanyakan, write down on the comment. Ketika kalian ada yang mau dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Jadi sampai di sini materi bab 1 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.